Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Demi Waktu, waktunya viral. Teman-teman, kali ini kita sedih karena adik kita melawan Korea Utara. Wah, skornya ini sangat mencolok sekali. Tapi jangan khawatir, kita harus bangga tetap support adik-adik kita timnas U17 karena sudah masuk Piala Dunia. Tapi dengan kekalahan ini ada satu orang yang ngoceh lagi, teman-teman. Ada satu orang yang ini, aduh pasti dia senang melihat kekalahan adik-adik kita nih. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Bung Toel, Ya. aduh Indonesia kalah nih. Komentarnya dong. Ya kalau kualitas kan nggak bisa bohong gitu loh. Udah saya bilang tim ini nih nggak lolos, nggak pantas buat lolos. Masih aja dipuji setinggi langit. Lawan Korut aja mengek-mengek, gimana lawan Argentina, lawan Brazil. Menanggapi loh ini. Tidak cocok jadi pelatih ya. Tidak cocok jadi Itu pelatih. aja apa? Salah ya kalimatnya ya. Ya ini tuh gue tahu hoax itu kata. Oke, yang pertama Bu, yang sebagai insan bola kita apresiasi lolos Piala Dunia 17. Ya. Walaupun penampilan yang kedua setelah 2023, tapi kan 2023 jadi tuan rumah. Kalau sekarang kan lolos dari kualifikasi. Berarti history maker. Yes. Yang history maker ya kalau dalam konteks pelatih ya Nova. Yes. Nova Arianto, bener nggak? Betul dong. Saya bingung history maker yang satu, history maker apa? Makanya guru dan anak didik katanya. Oh gitu ya. Jadi oke, salut, apresiasi gitu loh untuk keberhasilan timnas 17. Faktornya banyak, Bu. Karena menurutku sih ini ada momentum. Momentumnya banyak. Momentum internal dari sepak bola kita sendiri, federasi, lalu dari pembinaan usia muda kita berarti tetap ada. Sebetulnya mengembirakan itu, Bu. Yes. Kalau buat gue. Karena hanya ada satu pemain naturalisasi, Ya, Matthew Baker, Baker. ya. Yang lainnya kan semua kan adalah produk kompetisi Elite Pro Akademinya Liga, Iya. LIB. Ketika banyak orang non sepak bola yang terpukau dengan naturalisasi, ketika anak-anak kita 17 lolos Piala Dunia, ini melegakan buat gue, Bud. Ya. Jadi potensi bakat pemain Indonesia itu ada. Itu yang akan terjadi disampaikan oleh Bung Towel. Tapi banyak para netizen, supporter yang tidak terima dengan tingkah-tingkah Bung Towel ini, bahkan tidak pernah berhenti untuk menantang duel di ring tinju. Ya, menantang Bung Towel ini. Tapi sampai saat ini seakan-akan Bung Towel itu tutup telinga. Tapi banyak para netizen lain ini juga ikut-ikutan tidak terima atas tingkah Bung Towel. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama-sama. Woi, Towel, udah nggak usah kelamaan, tinggal dijawab aja, berani atau tidak, mau atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring, resmi, dengan peraturan yang resmi juga. Udah nggak usah kelamaan, jawab aja secara terbuka. Dan saya juga nggak peduli mau itu video kau yang lama atau video klarifikasi yang mana, saya tidak peduli. Yang pasti ucapan-ucapan sampah yang keluar dari mulut kau sudah menyakiti hati banyak orang. Dan saya bereaksi atas ucapan-ucapan sampahmu itu. Dan kita lawan yang seimbang kok. Umur kita nggak beda jauh. Berat badan kita juga nggak beda jauh. Dan saya pribadi siap untuk nurunin berat badan atau naikin berat badan. Supaya bisa menghadapi kau di atas ring yang resmi. Dengan peraturan yang resmi. Jadi kok nggak bisa-bisa lagi tuh mau sosok berlindung di bawah hukum. Lapor sana, lapor sini. Ayo, kita ketemu di ring yang resmi. Kau suka ditonton orang kan? Dengan oceh-ocehanmu. Saya juga suka ditonton orang. Tapi kali ini kita nggak usah pakai mulut. Kita baku hantam di atas ring. Mainkan Towel. Ayo, saya nantang kau ini buat saya pribadi, saya sudah siap kalah. Buat saya mau menang, mau saya kalah, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa baku hantam dulu sama kau di atas ring. Woi, Towel, kalau sampai saya kalah, saya pastikan saya akan stop untuk nyebut dan nyenggol nama kau di semua medsos. Tapi kalau sampai saya yang menang, tolong kau stop itu ocehan-ocehanmu yang bisa membuat sakit perasaan banyak orang. Deal? Jawab secara terbuka. Berani atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring yang resmi. Saya cuma mau kau, Towel. Jangan libatkan yang lain. Katanya nih, diduga nih, kau kan kemana-mana pakai pengawal ya. Jadi sekali lagi, saya cuma mau kau, Towel, si pengamat sepak bola. Gue juga nggak ngerti, gue gedek juga dengan statement dia. Nggak mengesankan bahwa timnas U17 masuk Piala Dunia. Coach Nova, taktik strateginya terlalu STIisme. Lo
lo sebenci-bencinya sama Sintayong nggak usah kemana-mana. Jangan jadinya Coach Nova yang juga ikut dibenci. Maunya apa sih ini orang? Emosi gue. Tenang, sabar. Ya, harusnya sebagai warga Indonesia dukung setiap level timnas Indonesia. Ya, termasuk U17, senior tim, ya. Nggak usah pandang siapapun pelatihnya, ya. Pernah diasuh dengan siapa, tetaplah, ya. Tujuan utamanya adalah Indonesia berprestasi. Itu aja. Maunya apa? Nggak ngerti, heran, bingung. Ya, paket komplit. Kita juga nggak ngerti, nggak paham, bingung sama orang seperti Bung Toel ini. Pokoknya Bung, kurang-kurangin, ya. Kurang-kurangin dengan statement-statement yang menurut kita sebagai penggemar besar dan pendukung besar Indonesia, ya, itu nggak layak untuk disebut atau dinyatakan. Statementnya yang tidak lagi itu, please dijaga baik-baik. Ini apa ini? Carlos tatang tinju Bung Toel di ring usai kritik timnas U17. Buntut dari Toel mengkritik timnas yang lolos Piala Dunia, dia bilang enggak pantas. Gara-gara statement ini Bung Toel sampai klarifikasi ya guys. Dia sampai klarifikasi, tapi Yama Carlos tetap tantang duel, kita selesaikan di ring. Ini Toel ini harus memang dikasih paham kayak gini ya guys, biar dia berhenti mengkritik yang tidak-tidak. Ini bukti Carlos cinta banget dengan timnas Indonesia dan mewakili perasaan netizen Indonesia ya guys ya. Ayo Toel, hajar Toel. Tohir, iki tolong Toel karo anu dimusnahkan ya. Tolong segera dimusnahkan. Merah dirondap baik kayak Dirondap. obat suket. Obat suket. ya wes. Ada kayak turu ya. Semuanya silakan, selamat bubuk. Singar olahraga liane ra apa-apa ora masalah. Silakan, ora masalah. Indonesia menang 2-0. Kayak bebas. Kayak bebas. Ndoke pecah loro. Sayane Pas gembrandul mang loro pecah kabeh wisan. Bobok dulu, Dek. Bobok dulu. Ini Pak Surya Paloh cuma nggak keping. Oke, teman-teman semua. Meskipun adik-adik kita timnas U17 mengalami kekalahan atas Korea Utara, tapi target Coach Nova Arianto sudah berhasil masuk Piala Dunia. Ini sudah luar biasa, patut kita apresiasi karena tidak mudah untuk bisa lolos ke Piala Dunia karena di fase grup mengalahkan Korea Selatan, Yaman, ya kan? Kemudian Afghanistan, ini sudah luar biasa, kita patut acungi jempol. Meskipun hari ini kita mengalami kekalahan telak atas Korea Utara 6-0. Doakan dari kekalahan ini bisa introspeksi, belajar apa yang menjadi kekurangan adik-adik kita, dan doakan nanti pada saat di Piala Dunia pertandingan-pertandingan berikutnya U17 ini semakin baik, belajar dari apa yang terjadi hari ini. Doakan selalu, mudah-mudahan adik-adik kita mentalnya tetap kuat. U17 luar biasa, Coach Nova luar biasa. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.